dipastikan pra peradilannya menang gitu. Mungkin dari Bapak sebagai orang tuanya Peggy seperti apa mungkin kesannya? Kan ini saat ini kan Peggy Setiawan sudah dinyatakan pra peradilannya menang ya. Maksudnya mungkin Bapak sebagai orang tua seperti apa mungkin menanggapi kasus ini gitu? Saya sangat senang, sangat legowo, tapi saya sama keluarga saya. Mungkin dari awal kan ini kan kalau dari Bapak sendiri gitu, gimana sih? Kan awalnya kan ini kesannya kayak terburu-buru nggak sih Pak polisi menetapkan Peggy itu menjadi tersangka gitu. Mungkin dari Bapak sendiri bagaimana gitu? Ya, saya mau tahu prosesnya. Teman-teman pas ditangkap itu saya mah pasrah, dengan labor, saya kita semua masyarakat pada semua kuasa hukum Peggy aja. Pak Rudi ada rencana mau Peggy mau refreshing atau pergi ke suatu tempat dulu gitu? Semua tahu ya, sebelumnya Peggy istirahat dulu lama-lama ini, tenangkan diri dulu. Dan Pak Rudi mungkin melihat berita ini kan juga jadi Atensi semua. Seperti apa mungkin melihatnya sudah banyak orang dari masyarakat untuk melihat bahwa Peggy ini sebenarnya bukan Peggy yang asli. Itu gimana? Melihat Saya tidak tahu. Nah, nanti kuasa hukum Peggy yang bisa menerangkannya semuanya. Ya, saya sebagai orang tua sangat bersyukur bahwa Peggy bebas saja itu. Pak ini kan banyak juga muncul Peggy-Peggy yang baru nih seperti kayak Peggy Cianjur gitu. Menurut Bapak sendiri gitu, pantas nggak sih maksudnya Peggy-Peggy yang ada nih saat ini diperiksa kembali gitu untuk dari Polda Jabar sendiri gitu? Saat ini saya tidak tahu, belum tahu ya. Selanjutnya belum tahu ya. Itu pengacara Peggy yang semua yang tahu, yang semua nanti akan prosesnya. mungkin dari Bapak sendiri Pak perasaannya akhirnya bisa mungkin anaknya Kumpul. terbukti gitu, Tidak bersalah. terbukti menang dan akhirnya bisa kembali ke keluarga, bisa kumpul sama keluarga lagi sama bapak sama ibu sama adik gitu. Gimana mungkin? Dan saya mah sangat bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah pasrah, udah bilang semua, saya bersyukur dan bersyukur. Bang, ada rencana apa dari pihak PH sendiri terkait adanya kerugian materi dan imateri? Oh, masalah itu saya belum tahu. Ya, dari pihak abang mungkin sebagai PH. Oh, ini kalau dari kami, dari pengacara keluarga itu kan nggak ada rencana, belum ada rencana ya. Kita belum menentukan langkah ke depan. Sementara ini kita melihat saja lah ke depan apa yang bisa lakukan. Karena Peggy juga mempunyai pengacara sendiri, bukan klien kami hanya Pak Rudi ya, bapaknya Peggy gitu kan. Dengan ininya gitu kan, dengan personalnya Peggy. Oke bang, mungkin bang melihat ini kan sudah bebas sudah menang. Artinya dengan melihat mungkin adanya 3 DPO itu seperti apa bang? Ya, dari kacamata abang mungkin 3 DPO ini kan kayaknya masih belum jelas sampai sekarang gitu loh bang. Masih sulit ya. Jadi gini, kami pun tidak paham ya. Yang kami juga tidak tahu muncul 3 DPO itu dari mana tiba-tiba ada di putusan kan gitu kan. Kami baru tahu tadi, kami sore itu kami ketemulah dengan para terpidana. Kami sendiri baru paham bahwa ternyata DPO itu muncul dari yang namanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu menurut informasi pengakuan daripada terpidana yang kami kunjungi tadi adalah cerita dari kesaksian yang terpidana juga yang namanya Sudirman, ya kan? Di mana Sudirman ini menyampaikan nama-nama termasuk terpidana klien kami. Kami ini kuasa hukum dari 6 terpidana seumur hidup, ya. Hanya Sudirman yang belum menjadi kuasa ke kami ya. Yang lainnya dari 7, 6 itu ada di kami kuasanya. Kami kuasa hukumnya. Jadi dengan terkait kasus Peggy ini tentu ya kami akan melakukan upaya hukum ya untuk melakukan PK ya. Kami lagi mengumpulkan PK, mencari novum terkait juga tentu putusan pra peradilan ini juga menjadi salah satu bukti novum ya kan, bahwa intinya apa yang dirangkai oleh teman-teman penyidik, pengadilan, kejaksaan. Jadi selama ini kita hanya fokus kepada kesalahan teman-teman di polisi. Tapi faktanya bahwa ini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa keputusan ini sudah inkrah, artinya hasil penyidikan polisi ini sudah
diterima oleh jaksa P21, lalu sudah melakukan tuntutan dan sudah diuji di pengadilan. Pengadilannya pun 3 tingkat yang diujinya, ada pengadilan tingkat 1, banding dan kasasi. Kalau ini sampai terbukti nanti betul ada kekeliruan, saya pikir ini perlu evaluasi secara kelembagaan masing-masing semua, bukan hanya lembaga kepolisian ya. Nantilah kita akan upayakan PK dulu gitu kan. Menurut kami kan kasihan kalau kita menurut keadilan, ya bukan hanya kasihan ya kan, kita kan menegakkan keadilan. Kalau keadilan itu tidak ditegakkan, sementara ada 7 terpidana yang di dalam yang seumur hidup nggak akan bisa keluar lagi mereka kalau bukan mereka pelakunya, alangkah sedihnya kita gitu kan gitu. Pak, tapi terkait ini kan sebenarnya salah satu yang memberatkan Peggy Setiawan ini awalnya kan dari kesaksian dari Aib sendiri ya Pak ya, secara tidak langsung, dan sekarang terbukti Peggy Setiawan ini bebas gitu ya kan, dan terbukti tidak bersalah gitu. Mungkin bagaimana tuh Pak, menurut Bapak sebagai praktisi hukum, apakah Aib ini perlu diperiksa kembali atau seperti apa Pak? Gini, saya bocorkan dikit ya. Besok kami tunggu di Barreskrim Mabes Polri jam 1. Ya. Berarti ada keinginan untuk Melaporkan. Kami akan bikin LP, melaporkan beberapa orang. Salah satunya Aib Pak? Ya, ini kami atas permintaan dari klien kami, kan gitu kan, klien kami mau melaporkan. Oh berarti Adu aja bukti. Kan gitu kan, kami sudah laporkan Pak RT, Pasren, dengan anaknya Kavi. Kan gitu. Nah, ini besok kami ya, besok hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 ya, di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan membuat LP. Oke. Ya. Itu berarti apa, Pak? LP-nya sendiri. Terkait keterangan palsu. Itu diminta dari saudara Peggy Setiawan sendiri Pak berarti? Oh bukan. Ini dari 6 terpidana. Oh, dari 6 terpidana. Menjadi kuasa kami. Nggak ada sangkut paut dengan Peggy. Bang, alasan ke-6 itu sempat ada obrolan apa sih Bang yang akhirnya pengen melakukan PK? Apakah Karena mereka berdasarkan tidak mengakui apa yang dituduhkan kepada mereka? Akibat kesaksian dari Aib dan Dede inilah, ya kan, yang membuat mereka ditangkap kan. Mereka ditangkap, mereka diproses sehingga mereka dipidana. Ini kan kesaksian kunci nih, Aib dan Dede ini. Selain Pak Pasren, RT dengan Kavi. Alibi mereka ada di rumah itu dua ini kan. Kalau dua ini kami adu, kami uji, dan kalau ternyata nanti kita lihat saja, kita adu bukti gitu kan. Kalau nanti ini bisa ya otomatis lah, berarti rangkaian cerita. Ini banyak sekali lah kalau kami beberkan, nanti ada di novum PK ya, yang kami akan buat di memori PK kami ya. Banyak sekali dari kejanggalan awal yang kami yakini. Ya kan, yang kami yakini bahwa terpidana 7 orang yang ada di dalam itu yang seumur hidup itu sekarang itu bukan pelaku dari pembunuhan Vina. Ya kan, siapa pembunuhnya kami juga nggak bisa simpulkan, tugas kepolisian bukan tugas kami. Tapi kami juga tidak menyalahkan kepolisian semata, karena ini sudah diamini dan sudah menjadi inkrah. Tentu ini lembaga-lembaga lain juga saya mohon untuk kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa bisa terjadi banyak kejanggalan nanti yang kami beberkan lah, banyak sekali gitu kan ya, termasuk sekarang pertimbangan peradilannya Peggy juga kan, itu kan akibat dari pertimbangan putusan dari para terpidana yang kemarin kan gitu kan, yang mengatakan ada 3 DPO yang ternyata mereka sudah ditetapkan menjadi DPO, tetapi mereka belum pernah diperiksa, belum pernah dipanggil, belum pernah ini kan, hanya berdasarkan pengakuan dari saksi mata. Ini kan sungguh aneh. Kenapa bisa ada di persidangan ini? Kita mau cari lah. Kenapa? Ya kan kita nggak bisa. Kita harus anggap ini benar karena ini sudah putusan pengadilan. Makanya kami juga ambil langkah hukum, bukan kami ngambil lawan secara frontal, tapi kami kan mau menegakkan hukum kan gitu kan. Makanya kami ambil jalur peninjauan kembali melalui novum. Gitu ya. Bang, sebagai kuasa hukum dari Pak Rudi juga ya. Ya. Artinya ingin seorang Peggy Cianjur diperiksa juga nggak sih? Kewenangan polisi lah ya. Artinya dari pihak kami nggak ikut ke sana karena kami mendampingi Pak Rudi ini dalam perkara yang lain ya. Perkara yang lain bukan perkaranya Peggy ya, tapi timbul akibat dari perkara Peggy gitu kan. Rekan-rekan sudah tahu lah ya. Gitu loh. Pak Rudi, Terakhir mungkin harapannya kasus ini akan semakin bisa terbuka, akan semakin bisa
harapannya ya. Harapannya apa? dan apa yang mau kebenaran. disampaikan dari para Ucapan terima kasih juga mungkin. Semoga cepat terungkap lah ya, yang terungkap yang sebenarnya ya, yang pelaku yang sebenarnya cepat terungkap. Gitu ya. Oke, Oke, gitu, teman-teman ya. terima kasih, Pak. Oke, makasih. Terkait dengan gerasi para terpidana klien kami ya, kami mau sampaikan betul pada tahun 2019 ya. 2019 mereka sudah pernah mengajukan gerasi. Ada ceritanya. Kami cek dari sore. Ternyata mereka nggak paham itu disodorkan oleh petugas lapas menurut pengakuan mereka. Mereka hanya tanda tangani form dan bahkan ada perlawanan di mereka ketika ada pengakuan, ada form-form tentang pengakuan, harus ada pengakuan bersalah dan sebagainya. Tapi mereka diiming-iming karena 5 tahun sudah lebih dari 5 tahun ditahan, katanya ada kans mereka berkelakuan baik, mereka akan dibebaskan, garasi ini akan diterima. Jadi mereka nggak paham awal karena tidak didampingi penasihat hukum gitu loh, kan gitu kan. Jadi itu nanti kita uji lah, itu menjadi tugas kami lah untuk kita rangkai peristiwa ini. Oke. Gitu ya. Ya, Bang, Oke, makasih. teman-teman ya.